sekarang ini semakin marak kasus perselingkuhan ya. Nah, buat pemirsa yang mungkin sedang curiga tingkat dewa sama pasangan nih, pasti ada solusinya. Anda bisa saja menyewa detektif swasta. Penasaran kan? Yuk kita simak informasi selengkapnya dalam Fenomena. Hidup tak luput dari permasalahan. Namun pemecahan masalah alias solusi yang dilakukan seseorang tentu saja tidak akan sama dengan orang lain. Ada satu fenomena di masyarakat sekarang ini yang sebagian dari kita mungkin belum tahu, yakni semakin banyak bermunculannya detektif swasta atau private investigator. Secara umum di Indonesia ada dua macam detektif pemerintahan dan detektif swasta. Bedanya terletak pada tujuannya. Detektif pemerintahan menguak bukti di balik hal yang terkait hukum ataupun kriminal. Sedangkan detektif swasta lebih kepada hal-hal yang sifatnya pribadi atau personal dari seorang klien. Hingga kini, profesi ini masih awam terdengar di telinga masyarakat dan masih ada perbedaan antara setuju dan tidak setuju dengan keberadaan mereka. Kalau setahu saya detektif swasta itu pernah dengar sih Mbak, dan pernah lihat kayak di YouTube atau di media-media lain gitu. Kalau profesinya nggak pernah. Nggak pernah ya? Kalau kegiatannya mungkin ada ya. Tahu. Ini kalau di Indonesia ya biasanya untuk ya kayak istrinya selingkuh atau pasangannya selingkuh. Nggak pernah sih. Kalau detektif doang pernah dengar, tapi kalau private investigator nggak pernah. Mungkin kalau ada permasalahan sih saya mau. Mau ya? Terlepas dari harganya mahal atau murah? Ya itu mungkin standar sih ya. Kalau saya pribadi nggak. Buat apa kita terlalu ikut campuri privasi orang lain demi kepentingan diri sendiri gitu? Kalau saya sih nggak perlu sih, nggak butuh ya, karena menurut saya selama itu bisa saya selesaikan sendiri, kenapa enggak? Kenapa harus pakai jasa mereka? Kayaknya aku bakal usaha sendiri dulu untuk cari tahu fakta-faktanya. Tapi kalau mentok kayaknya aku akan tetap percaya sama lembaga kali ya. Salah satu kasus yang sering ditangani para detektif swasta terkait hal personal adalah kasus perselingkuhan. Kali ini tim mencoba mengikuti penelusuran salah satu penyedia jasa detektif swasta, yakni detektifperselingkuhan.com. Ya, sesuai namanya, agensi ini memang bergerak khusus membantu klien yang membutuhkan kejelasan terkait hubungan dengan pasangannya. Agen bergerak mengintai pergerakan TO atau target operasi alias terduga selingkuh. Kali ini klien yang merupakan seorang istri meminta bantuan untuk membuktikan sang suami yang diduga memiliki hubungan gelap dengan wanita lain. Agen yang bertugas adalah sepasang pria dan wanita, sebut saja Julie dan Nathan. Mereka diturunkan untuk menangani kasus ini. Kita tungguin target keluar dari rumah. Nah, kebetulan target udah keluar dari rumah nih. Kita coba ikutin. Biasanya sih kita kasih jarak. Nah, kebetulan lepas nih. Kalau dari kesehariannya berarti ini kan udah diikutin berhari-hari ya Mbak Julia? Iya, kebetulan kita udah ngikutin ini untuk 3 hari. Kita udah tahu biasanya jam segini dia kemana. Waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan bukti berupa foto maupun video perselingkuhan di lapangan sangatlah bervariasi. Bisa sangat cepat, tapi bisa juga sampai berhari-hari ataupun maksimal 10 hari. Semua tergantung situasi serta aktivitas sang target. Kesulitannya paling faktor lapangannya aja ya. Kadang-kadang kita ketemu yang macet, kadang-kadang kita ketemu yang si targetnya ini buru-buru, jadi ngebut banget. Bahaya sebenarnya lebih ke kalau kita ngerjain kasusnya yang high class ya. Karena kan biasanya kalau yang high class gitu, misalnya bawa bodyguard. Berkendara di tengah perburuan memang harus membagi fokus, dan tentu saja hal ini sangatlah berisiko.
Jika ketahuan, keselamatan diri terancam. Biasanya kita mobil juga ganti-ganti supaya nggak ketahuan. Jika target tampak curiga, maka sang detektif akan memilih strategi dengan berganti peran sementara dengan agen lainnya yang tersebar di titik tertentu. Dalam satu kasus, nuruninnya beberapa agen. Tapi tergantung. Misalnya kita ketika nempel sama target di satu rumah makan, udah nyetor satu muka. Terus udah gitu masuk lagi ke hotel, misalnya nyetor lagi satu muka lagi. Nah, kita nggak bisa dengan 2 agent yang sama itu. Beruntung kali ini target tidak curiga. Dan benar saja, target kedapatan selingkuh. Target nampaknya menuju salah satu rumah makan bersama kekasih gelapnya. Menjadi private investigator tidak semudah yang dibayangkan, apalagi menjadi detektif swasta wanita seperti Julie. Sudah sejak 2011, Julie menggeluti profesi ini. Sebelumnya ia adalah seorang sekretaris direktur. Awal bergabung sebenarnya penasaran, tapi latar belakangnya karena orang tua sendiri yang berselingkuh. Itu sebabnya bisa dibilang dendam pribadi sih itu. Jadi sebenarnya saya suka yang kalau di komik-komik kan ada detektif Conan. Nah, saya pikir di Indonesia udah pernah ada belum ya gitu. Nah, makanya cari-cari di internet. Bagi Julie, profesi ini menyenangkan sekaligus menantang dan tentunya menyimpan banyak kisah yang tidak terlupakan. Itu saya pernah nyamar jadi orang dan diledekin sama anak kecil orang. Jadi yang sampai sekarang sama teman-teman saya suka diledekin ya itu kalau ketemu saya orang. Terkait biaya, jasa detektif swasta tentu berbeda dengan pekerjaan lain yang tidak membutuhkan pengintaian. Satu kasus besar bisa di angka puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Salah satunya Jubun, yang kerap menangani kasus investigasi penipuan, mematok harga sesuai dengan kebutuhan klien. Baginya, nurani dalam membantu klien berperan lebih besar daripada patokan harga. Kalau untuk mengungkap perselingkuhan, untuk mendapatkan bukti foto dan video itu mungkin 15 juta seperti itu. 15 juta, itu yang umum-umum lah ya. Pokoknya nanti aku akan cari tahu dia punya will ada di mana, dia berhubungan dengan siapa. Tapi juga ada case-case tertentu yang kayak menengah ke atasnya, kayak artis atau apa yang mainnya mungkin kok pergi-pergi kan bukan ke luar kota, bahkan ke luar negeri. Kencannya juga berbeda kan, bisa ke Singapura, ke Hong Kong. Kalau itu pengerjaan kan berbeda. Itu mungkin harganya bisa 40 juta, 60 juta. Nah, tapi berbeda ketika ibu-ibu datang, anaknya pergi meninggalkan rumah. Ibu ini menangis udah 2 minggu, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, dia datang minta bantuan. Itu kita udah nggak bisa ngomong harga lagi, nggak bisa ngomong bagaimana gitu. Namun bagi klien yang benar-benar membutuhkan informasi, terlebih mereka yang memiliki kemampuan finansial yang mumpuni, harga bukanlah soal. Seperti Monica, yang dulu pernah memakai jasa detektif perselingkuhan untuk membuktikan hubungan gelap suaminya. Ya kita kan buang waktu, buang tenaga untuk selalu nanya ini ada apa sih gitu kan, nggak kelar-kelar gitu loh. Kita memang butuh minta bantuan temen, ada nama baik yang dipertaruhkan kan gitu kan, rahasia rumah tangga kita gitu kan. Apa keberhasilannya tuh apa? Saya tuh minta bukti yang lebih detail ya. Setiap hari, bukti perselingkuhan sang suami pun diterimanya, baik foto maupun video. Ini dibutuhkan untuk memenangkan sidang perceraiannya. Saya tuh pengen nyelamatin hartanya saya yang untuk anak-anak. Banyak di luar sana yang kalau sudah mulai berulah, semua dokumen dibalik namain. Terus nanti dijual-jualin. Nah itu kan kita khawatir. Detektif swasta kini menjadi jawaban dari rasa penasaran seseorang terhadap hubungan gelap pasangannya. Apalagi sebuah penelitian yang dilakukan oleh Just Dating di kawasan Asia Tenggara soal perselingkuhan menemukan bahwa Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah kasus perselingkuhan terbanyak.
Hasil penelitian tersebut menunjukkan sebanyak 40% pasangan di Indonesia mengaku pernah berselingkuh. Tentu saja, fenomena ini berpengaruh pada kenyataan bermunculannya bisnis detektif swasta yang fokus pada kasus perselingkuhan saja. Apalagi siapapun bisa menyewa para detektif swasta asalkan mampu membayar jasa mereka.